Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, azakumullah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini kita masih senantiasa merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kitab Muyassar ini adalah kitab yang istimewa karena dia cukup ringkas dan sangat terstruktur pembahasan teori-teorinya. Hanya saja yang cukup kita sayangkan adalah metode belajar Muyassar ini sedikit sekali mufrodat dan contoh-contohnya, sehingga memang tergantung tujuan ya. Kalau kita pengen belajar itu, kalau pengen cepat baca kitab instan untuk bisa memahami teori pelajaran ya dengan kitab Muyassar. Tapi lemahnya kita akan sulit untuk berbicara. Nah, kalau kitab-kitab lughah yang lain, misal Arabiyah Baina Yaday, Arabiyah Linasyi'in ya, dan kitab silsilah yang dipakai oleh Lipia, dan itu semua sedikit teorinya ketika belajar itu ya, dan butuh waktu yang lama, tapi mereka terbiasa untuk berbicara dan mendengar. Nah, jadi memang sebenarnya kalau belajar bahasa itu 4 metode utamanya: berbicara, menulis, membaca, mendengar gitu. Nah, kalau kita di Muyassar ini fokusnya hanya di membaca dan menulis saja. Berbicara dan mendengarnya itu sedikit. Karena pun pengajar kita kan biasanya ngajarin Muyassar itu pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Arab ya. Dalam mensyarah setiap kata-katanya begitu. Ya, makanya saling melengkapi saja. Kalau sudah belajar Muyassar, nanti belajar kitab-kitab lainnya jadi lebih mudah. Nah, ini kita jadikan ini ya. Kita jadikan sebagai batu loncatan dalam belajar saja, karena memang beda metodenya. Ibaratnya kalau kita belajar Muyassar tuh kita buat dulu kapal yang bagus gitu ya, baru kemudian kita pungut ikan-ikan yang kecil. Ikan-ikan itu adalah mufrodatnya, dari baca kitab, dari kajian dan lain sebagainya. Nah, kalau kita belajar pakai kitab Arabiyah Baina Yaday, itu metodenya adalah ngumpulin ikan-ikan yang kecil dulu. Nanti kalau sudah besar, sudah kaya, baru buat kapal yang besar. Nah, kapal itu namanya teori nahwunya gitu. Jadi beda konsep dalam belajar. Ala kulli hal, dua-duanya sama-sama bagus, dua-duanya juga diantara metode efektif. Dan yang kita kritisi adalah bukan tentang metode mengajar, tapi yang kita kritisi adalah tentang siapa yang tidak mau belajar gitu ya. Baik. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan lanjut kembali belajar Muyassar, karena antum adalah calon pengajar Muyassar ya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya kelak, dan juga untuk santri dan santriwatinya nanti, insyaallah taala. Dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kalau di silabus itu pertemuan yang ketiga adalah di halaman 11 sampai halaman 16 ya, sampai halaman 16 begitu. Dan kemarin sebenarnya sudah kita sempat singgung dan lewati ya, halaman 11 dan halaman 16, halaman 13, tapi tidak mengapa kita review sedikit ya. Baik, qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, penulis berkata di halaman yang ke-11, al-i'rabu wal bina. Al-i'rabu wal bina. Di sini penulis ingin menerangkan kepada kita semua bahwa i'rab itu apa definisinya, dan al-bina itu apa definisinya. Dan di sini juga penulis kemudian membagi macam-macam i'rab. Ada rafa, ada nasab, ada khafd, ada jazm ya. Ya, kenapa penulis singgung ini? Karena nanti penulis di halaman 13 itu pengen mencantumkan tabel grafik ataupun apa istilahnya namanya ini,
ya tabel ya kita bilangnya ya, tabel yang menjelaskan tentang jenis-jenis isim berdasarkan dengan i'rabnya nanti ya. Keadaan marfu'nya gimana, keadaan mansubnya gimana, keadaan majrurnya gimana. Kemarin sudah sempat kita singgung juga di awal, kalau yang marfu itu subjek, kalau yang mansub itu objek, yang majrur itu kalau didahului huruf jar. Kita sebutkan salah satu contoh simpelnya saja ya, dari masing-masing i'rab tersebut. Nggak perlu dirinci terlalu banyak, karena kita mengajarkan santri dan santriwati kita itu secara bertahap, karena itulah generasi Rabbani ya. Mereka belajar, mengajar sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi jangan langsung dibebankan yang berat-berat, nanti malah nggak jadi kitab muyasar belajarnya, tapi kitab mau nyasar. Saking susahnya dia belajar. Makanya generasi Rabbani itu kan diantara tanda-tandanya dia belajar itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang tepat bagi dirinya. Oleh karenanya kita juga harus harus benar-benar hikmah dalam mengajar. Jangan sampai kita mengajar sesuatu yang membuat orang-orang itu lari dari agama Islam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan kaji ini lebih detail lagi ya. Kemudian di halaman 11 di bagian yang paling bawah itu penulis membagi isim menjadi dua. Ada isim mabni, ada isim mu'rab. Ada isim mabni, ada isim mu'rab. Dan mu'rab sendiri dibagi jadi tiga, ada marfu, ada mansub, ada makhfud atau majrur ya. Ini nama lainnya jar, khafd ya. Makhfud atau majrur. Nah, sebenarnya penulis itu pengen mengatakan bahwa isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab itu ada 9 yang sudah dipelajari sebagaimana yang ada di dalam tabel. Sebagaimana yang ada di dalam tabel. Adapun yang mabni itu ada di halaman yang berikutnya, halaman ke-14. Kita lihat halaman ke-14 ya. Oke. Halaman yang ke-14 itu masuk ke pembagian isim-isim mabni. Yang pertama isim domir. Isim domir itu kata ganti orang. Ada berapa? Ada 14 ya. Dan ini antum harus benar-benar tulis di papan tulis supaya santri dan santriwati antum itu bisa menghafal. Dan pakai syair ngafalnya ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Kenapa harus benar-benar ditekankan dan dihafalkan domir ini? Karena nanti domir ini yang akan memudahkan kita mengajarkan tentang tasrif fi'il lughawi. Kataba, katabu gitu. Katabat, katabata, katabna. Nah, itu kan nanti sesuai dengan kata ganti orang, pola dan bentuk tasrif fi'il lughawinya begitu. Oleh karenanya ngafalin domirnya juga harus benar-benar terstruktur ya dalam mengajarkannya, supaya nanti kita jadi lebih mudah dalam mengajarkan mereka semua ketika kita sampai di tasrif fi'il madhi atau tasrif fi'il mudhari' nanti. Makanya ini harus dikasih footnote ya, antum kasih ta'liq, antum kasih catatan di situ. Di isim domir ini kalau Anda ngajar nanti harus benar-benar diterangkan tentang kata ganti orang itu apa-apa saja. Oke? Sudah? Baik. Seperti itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Lalu kemudian yang kedua isim isyarah. Nah, isim isyarah ini juga penting karena isim isyarah itu sering keluar di dalam baca kitab. Mesti aja ada isim isyarahnya ya. Jadi harus kita tekankan juga. Isim isyarah tidak sebanyak isim domir ya. Jadi lebih simpel dia. Cuma dibagi jadi 2 subkategori saja. Kalau di muyasar itu nggak ada pembagiannya. Nanti antum akan sampaikan bahwa kalau isim isyarah itu dibagi jadi 2. Ada yang lil qorib, ada yang lil ba'id. Kata tunjuk.
yang dekat atau kata tunjuk yang jauh, ya. Kata tunjuk yang dekat atau kata tunjuk yang jauh. Kalau yang dekat itu dua yang atas. Hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Suruh mereka hafalkan. Kalau hadza ini untuk laki-laki, kata tunjuk dekat kan berarti ini ya. Ini untuk laki-laki satu, hadzani untuk mudzakkar dua, haula'i untuk mudzakkar yang banyak atau jamak, hadhihi mufrad muannas untuk yang tunggal perempuan, hatani kata tunjuk dekat ini untuk musanna muannas dua tapi perempuan, haula'i ini untuk jamak perempuan. Artinya haula'i itu mau yang mudzakkar mau yang muannas dia sama. Kemudian kalau yang lil ba'id ada dalika, danika, ulaika. Dalika itu artinya itu ya. Karena kata tunjuk jauh kan kita sebut di bahasa Indonesia itu ya. Itu untuk mufrad mudzakkar laki-laki satu, danika mufrad musanna muannas, musanna mudzakkar itu untuk laki-laki dua, ulaika itu untuk laki-laki banyak. Tilka perempuan satu perempuan. Kalau tanika dua untuk perempuan, ulaika banyak untuk perempuan. Ulaika baik itu yang mudzakkar ataupun muannas sama bentuknya ya. Baik. Itu adalah isim isyarah ya. Itu adalah isim isyarah. Sebenarnya kalau mau kita lebih memahamkan anak didik kita sampaikan sebenarnya isyarahnya di isim tersebut itu tuh ada kata kuncinya. Ada kata kuncinya. Nah, sebenarnya huruf isyarah ya yang menyatakan keisyarahannya ya, yang menyatakan dia itu adalah kata tunjuk itu adalah ada huruf tertentunya ya. Nah, misalnya kita lihat di kata hadza. Sebenarnya yang jadi kata kunci atau huruf kunci pada isim isyarah itu adalah huruf za-nya. Yaitu pada huruf apa? Huruf za-nya. Karena za ini adalah untuk mufrad mudzakkar. Dia isyarah untuk mufrad mudzakkar. Nah, bedanya kalau untuk yang lil qorib ditambah huruf tanbih ha tanbih namanya. Kalau yang untuk qorib ya, yang untuk dekat. Nah, kalau yang untuk jauh dia nggak pakai huruf ha, tapi pakai huruf kaf. Kaf khitof namanya. Kaf khitof namanya ya. Harfu khitof dia. Jadi makanya dibilangnya zaka atau zalika. Bisa dipahami ya. Jadi kata kunci isim isyarah lil qorib itu adalah diawali dengan huruf ha tanbih. Huruf ha tanbih. Kalau yang lil ba'id itu nanti biasanya dia pakai kaf khitab ya. Kaf yang menjadi harfu khitab. Nanti kita lihat lebih detail ya. Nah, tapi yang pengen Anda bilang bahwa kita lihat kesamaannya antara yang hadza dengan zalika. Sama-sama ada huruf za-nya kan ya? Iya, karena memang za itu adalah isim isyarah untuk mufrad mudzakkar. Terus kita lihat hadzani dengan zanika. Ada bagian huruf yang sama nggak? Ada kan ya? Zani. Nah, zani itu adalah isim isyarah untuk musanna mudzakkar. Untuk musanna mudzakkar. Nah, kalau yang zani ditambah ha di depannya, kalau yang zanika ditambah kaf di belakangnya. Kaf khitab kan ya? Kalau ulai itu adalah isim isyarah untuk jamak muzakkar dan muannas. Makanya untuk melihat haulai dengan ulaika. Sama-sama ada ulainya kan ya. Nah, kalau ulai yang lil qorib ditambah hak tanbih di depan. Kalau yang lil ba'id ulaika, ulainya ditambah kaf khitab di belakang. Nah, jadi ini yang harus kita sampaikan kepada mereka supaya mereka jadi lebih mudah memahami. Meskipun kita tetap suruh mereka untuk
menghafal lebih dulu ya. Karena kalau udah hafal lebih enak teranginnya. Karena kalau udah hafal lebih enak neranginnya. Biasanya sih kalau faedah-faedah tambahan kayak gini, Ana sampaikannya kalau pelajaran udah berlalu. Maksudnya kayak misalnya lagi bahas kuis, lagi bahas murojaah gitu ya, baru dikasih selipan-selipan faedah-faedah tambahan seperti ini. Kalau di awal ketika mereka baru belajar, suruh aja mereka ngafal dulu. Jadi pokoknya dihafal dulu. Nah, nanti di akhir-akhir baru dikasih pemahaman. Oke? Nah, di antara pemahaman yang harus kita sampaikan tentang isim isyarah ini adalah tentang isim-isim isyarah sendiri itu hakikatnya terdiri dari kata-kata kunci ya. Ada dha untuk mufrad mudzakkar, zani, musanna mudzakkar, ulai, jamak mudzakkar dan muannas. Nah, kalau untuk yang mufrad muannas itu kata kuncinya dia bisa 3 ya, bisa 3. Bisa zihi, bisa zi, dan juga bisa tihi. Itu ada kata kuncinya 3. Makanya kalau yang di mufrad muannas kita bilangnya hadhihi, kata kuncinya zihinya ini ya. Nah, kalau yang di ini, kalau untuk yang mufrad muannas yang di kata tunjuk jauh, tilkah dia pakai ti kata kuncinya. Kalau yang musanna muannas hatani, kata kuncinya adalah tani, isim isyarahnya tani, sama seperti yang musanna muannas untuk yang lil bait, ada tani di depannya ya, tapi dipakaikan kaf khitab di belakangnya, tanika, sama-sama ada taninya ya. Haulai ulaika sama. Memang yang agak beda di hadhihi dengan tilka saja. Yang agak berbeda di hadhihi dan tilka. Memang pada dasarnya yang perempuan-perempuan itu suka bikin rumit ya. Lihat nih yang muannas bikin rumit kan? Sama seperti kalau kita lagi bahas isim-isim yang muannas, ya kan? Ada berapa coba? Ada 8. Rumit kan? Kalau mudzakkar itu nggak ada tanda-tandanya, simple soalnya. Hukum asalnya setiap isim itu kan mudzakkar, kecuali yang kemasukan tanda-tanda muannas, 8 tanda muannas itu baru dia jadi muannas. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu butuh untuk dimengerti. Perempuan itu banyak sekali tanda-tanda yang harus difahami, kan gitu ya. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa perempuan itu memang susah ditebak gitu ya. Tapi mereka butuh pengertian. Ya, Masya Allah. Nah ini buat yang jomblo, semoga segera dimudahkan untuk menikah ya. Barakallahu fikum. Biar nanti latihan untuk memahami istri. Baik, yang ketiga, al-ismu al-mausul. Ini isim mabni yang ketiga, yaitu isim mausul, atau kita terjemahkan ke mereka kata hubung ya. Kalau isim dhamir kata ganti orang, isim isyarah kata tunjuk, kalau isim mausul kata hubung. Kata hubung kita terjemahkan dengan yang ya. Yang. Baik. Kalau di isim mausul ini dia tidak ada lil qorib lil bait, karena lil qorib lil bait itu hanya untuk kata tunjuk saja. Nah, kalau isim mausul di sini cuma berdasarkan kelamin dan juga jumlah orangnya saja. Alladhi itu untuk mufrad mudzakkar, alladani untuk musanna mudzakkar, alladzina untuk jamak mudzakkar. Kalau allati mufrad muannas, allatani untuk musanna muannas, allati dan allai itu untuk jamak muannas. Artinya sama, yang semua ya, artinya yang. Itu kalau untuk allati ya, isim mausul ya, isim mausul. Nah, yang perlu kita sampaikan ke mereka, isim mausul itu nggak bisa berdiri sendiri, dia punya pasangannya. Nah, pasangannya atau kalimat setelahnya itu dinamakan dengan silah mausul. Jadi jumlah yang terletak setelah isim mausul namanya adalah silah mausul ya. Namanya apa? Silah mausul. Nah, sebenarnya ada faedah tambahan tentang isim mausul ini gitu ya. Bahwasanya
isim mausul itu nggak hanya tentang alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allati dan allati saja. Terkadang kata man, ma, ya, itu bisa jadi isim mausul juga. Sama seperti kita kalau bahasa Inggris kan nggak selalu which ya. Kalau pengen ngomong kata hubung bisa juga where, when, ya kan. Where, when itu bisa jadi isim mausul juga. Wah, dicampur-campur ya bahasanya, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya ini untuk mendekatkan pemahaman saja ya. Sebagai faedah tambahan. Baik. Lalu kemudian yang keempat, isim mabni adalah isim istifham, kata tanya. Man artinya siapa. Ini biasanya kita kalau pengen memahamkan santri, terkadang nggak harus selalu langsung diterjemahkan teman-teman, tapi kita pancing dengan menyebutkan contoh kalimat bahasa Arab. Misalnya kita tanya, man artinya apa? Contohnya kalimatnya gini nih, man rabbuka. Mereka langsung jawab, siapa. Kaifa, apa artinya? Contoh kalimatnya gini nih, kaifa haluka. Oh, bagaimana. Kalau kam, apa artinya kam? Kam samana harga. Selanjutnya kita tanya, berapa harganya ini? Kam artinya berapa. Kam umruka, titik-titik umurmu. Mereka jawab berapa. Nah, kadang kalau kita nerjemahan dengan pancingan-pancingan seperti ini, membuat mereka jadi lebih paham dibandingkan kalau langsung disuapin, langsung diterjemahin. Mata artinya apa? Kapan. Nah, kita tanya, mata nasrullah, misalnya, inna nasrullah qarib, titik-titik pertolongan Allah datang. Pertolongan Allah itu datangnya dekat. Ya, mereka jawab mata artinya apa. Atau biasanya kalau yang kita ajar adalah santri dan santriwati yang jomblo fisabilillah, mata ini biasanya kita enaknya pakai contoh kalimat ini, mata tatazawwaj, titik-titik kamu nikah. Nah, mereka biasanya lebih cepat ini terpancingnya ya. Kapan? Nah, pasti kapan. Insya Allah kalau nggak hari Sabtu, hari Ahad ya resepsinya. Aina, ketika kita bilang aina, di sini bisa kita kasih contoh pertanyaan. Aina Allah? Al-jawab, Allah fis sama, Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Nah, ketika kita jelasin tentang aina yang artinya di mana, kita bisa jelasin tentang di antara pokok akidah teman-teman. Kita bisa jelasin ke santri dan santriwati kita tentang Allah itu beristiwa di atas arsy. Beristiwa itu maknanya adalah menetap tinggi di atas arsy. Jadi bukan, kurang tepat ya kalau diartikan bersemayam, tapi lebih tepatnya istiwa itu diartikan dengan menetap tinggi ya. Tinggi dan menetap di atas arsy. Nah, di sini bisa kita jelaskan tentang poin di mana Allah. Karena banyak sekali santri-santri yang baru belajar munyasar itu pemahaman akidahnya masih belum tepat. Mereka katakan Allah di mana-mana, Allah di dalam hati gitu ya. Nah, maka kita jelaskan ke mereka kalau Allah itu ada di atas arsy. Nah, ini di kata aina di sini nih, antum catat ya. Di sini jelasin faedah di mana Allah. Boleh juga memberikan penguatan. Di sini agak lama nggak apa-apa teman-teman. Ajaran akidah dan manhaj di sini. Kita terangin ke mereka bahwa secara fitrah Allah itu memang ada di atas arsy. Makanya ada peristiwa nuzulul Quran. Yang namanya nuzulul Quran itu kan artinya Al-Quran diturunkan oleh Allah. Yang menurunkan siapa? Allah. Yang namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Berarti Allah yang menurunkan. Berarti Allah ada di mana? Allah ada di atas. Karena Allah yang menurunkan. Yang namanya turun kan dari atas ke bawah. Betul tidak? Betul. Terus ada peristiwa Isra Mi'raj. Mi'rajnya Nabi itu kan naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Naik ke atas langit untuk menemui siapa? Menemui Allah. Berarti Allah ada di mana? Allah ada di atas. Karena yang namanya naik itu dari bawah ke atas. Kemudian kalau kita doa tangannya kemana? Tangannya ke atas. Karena fitrah kita mengakui bahwa Allah itu ada di atas. Kalau Allah ada di mana-mana, nanti doanya nggak ke atas mintanya, tapi
ngider-ngider nggak jelas tangannya begitu. Makanya yang lebih tepat Allah itu di atas arsy, bukan di mana-mana. Karena kalau mengatakan Allah ada di mana-mana berarti Allah yang Maha Suci itu ada di tempat-tempat kotor. Kalau mengatakan Allah ada di mana-mana berarti Allah yang Maha Tinggi itu ada di bawah telapak kaki kita. Muskilah ya. Jadi kita katakan demikian. Kemudian yang kelima isim syarat. Nah, isim syarat itu contohnya man, ma, mata, mahma. Kita kasih contoh kalimat juga nih biar lebih memahamkan. Man, apa yang lebih populer ya? Man jadda wajada. Artinya siapapun. Kalau ma artinya apapun. Makanya nanti jadi berbeda. Oleh karenanya harus kita sampaikan kepada santri dan santriwati kita tentang isim-isim mabni. Nah, makanya nanti dilihat tuh alamatul bina'il ismi. Nah, halaman ke-15, tanda-tanda isim-isim yang mabni. Mabniun alal fathi, mabniun alal kasri, mabniun alal dhammi, mabniun alal sukuni, ya. Kalau yang isim mu'rab kan alamatul mu'rabil isminya, tanda-tanda mu'rabnya isimnya kan ada al, ada dhamma, ada alif, ada waw gitu. Tanda mansubnya ada fathah, ada ya, ada kasrah dan lain sebagainya. Kalau majrur ada kasrah muqaddarah, ada yang fathah juga kan gitu. Nah, kalau tanda-tanda isim yang mabni ini dia mabniun alal fathi, mabniun alal kasri, mabniun alal dhammi, mabniun alal sukuni. Nah, ini kalau kita sampaikan sekarang sebenarnya sih membantu santri dan santriwati kita untuk mengi'rab nanti kalau mereka belajar mulakhos. Karena nanti kalau belajar mulakhos kan disuruh ngi'rab ya. Anta mubtadaun, misalnya ada kalimat anta jamilun, anta mubtadaun gitu kan. Alal fathi misalnya gitu. Karena dia adalah isim mabni dhamir. Misalnya gitu ya. Jadi kita sampaikan sekedarnya aja karena mereka belum ngi'rabnya di muyasarnya belum ngi'rab mereka. Penting ngi'rabnya kalau belajar mulakhos. Tapi perlu kita sampaikan ya. Ini tanda-tandanya. Anta mabniun alal fathi, anti mabniun alal kasri, nahnu mabniun alal dhammi, hum mabniun alal sukun gitu ya. Dan ini kalau kita nyerap mulakhos kurang lebih nanti kita akan menukil tanda-tanda binanya isim ini gitu ya. Dan yang tepat bilangnya alal fathi bukan alal fathati ya. Alal fathi. Kalau i'rab alal fathi alal kasri bukan kasroti, kasri. Bukan domati tapi domi gitu ya. Itu kata kuncinya kalau kita pengen bilang mabniun ala domi, mabniun alal kasri, mabniun alal fathi. Baik, untuk orang-orang yang belajar muyasar ini tidak terlalu urgen sebenarnya mabniun alal fathi karena mereka belum i'rab ya. Jadi cukup diterangkan sekedarnya saja kepada anak santri kita. Dan biasanya juga di soal-soal jarang keluar ini alamat bina'il isim ini jarang keluar. Tapi nggak apa-apa dikasih tahu ya. Lanjut. Kemudian yang halaman ke-15 yang berikutnya tafasilul asma'i allati la tansharif. Di halaman ke-15 ini penulis ingin merinci lagi tentang isim mamnu' minas sarf ya. Ismul ladzi la yansharif yang sebelumnya itu di halaman ke-10 ya, halaman 10 di poin nomor 9 itu tidak dijelaskan secara terperinci ya, tidak dijelaskan secara terperinci. Nah, sekarang pengen dijelaskan lebih terperinci lagi oleh penulis di sini. Makanya dibilang tafasilul asma'i allati la tansharif. Rincian-rincian isim-isim yang dia mamnu' minas sarf. Maksudnya ismul ladzi la yansharif itu dia adalah isim yang tidak bisa kemasukan tanwin ya. Dia tidak bisa kemasukan tanwin. Karena sebenarnya kita ketahui ya teman-teman bahwa tanwin itu kan tanda
isim yang sejati. Wah, bahasanya keren banget ya. Jadi tanwin itu adalah tanda isim yang sejati. Isim itu sebenarnya dari segi kata dia lebih berat daripada fi'il. Fi'il itu adalah kata yang ringan, sedangkan isim itu adalah kata yang berat ya. Dan makanya isim itu bisa menerima tanda tanwin begitu. Nah, ini ismul lazil yansharif adalah isim yang termasuk dalam isim-isim yang spesial, isim mu'rab yang spesial ya. Masih ingat nggak kategori yang kita bagi kemarin? Ada isim berdasarkan jumlah, ada juga kategori isim berdasarkan kespesialannya gitu ya. Yang spesial-spesial itu apa? Asmaul khamsah, maksur, mangkus, ismul lazil la yansharif. Spesialnya kenapa? Ismul lazil la yansharif ini karena dia spesial, nggak bisa diberi tanwin. Padahal sejatinya tanwin itu adalah tanda isim yang sejati gitu. Itulah sebabnya kenapa ismul lazil la yansharif itu dikatakan oleh sebagian para ulama sebagai syibul fi'il. Dia menyerupai fi'il. Kenapa menyerupai fi'il? Karena dia nggak bisa ditanwin. Karena fi'il itu nggak ada yang ditanwin. Makanya ismul lazil la yansharif itu dikatakan syibul fi'li, menyerupai fi'il. Nah, itulah sebabnya kenapa teman-teman ismul lazil la yansharif itu bisa batal amalannya dengan 2 syarat. Apa coba syaratnya? Yang pertama, didahului oleh alif lam. Yang kedua, dia dalam keadaan mudhaf. Ismul lazil la yansharif dikatakan syibul fi'li ya. Dia menyerupai fi'il. Nah, ketika ismul lazil la yansharif itu kemasukan tanda-tanda isim, yakni dalam keadaan mudhaf, kemudian yang kedua diawali oleh alif lam. Ini kan tanda-tanda isim ya, maka dia tidak lagi syibul fi'li. Dia tidak lagi menyerupai fi'il. Itulah sebabnya kenapa batal amalan ismul lazil la yansharif. Yang sebelumnya dia itu nggak bisa dikasroh, dia jadi bisa dikasroh. Lah, kenapa nggak bisa ditanwin, Mas? Ya karena dia dalam keadaan mudhaf, dia dalam keadaan alif lam nggak bisa ditanwin, ya kan? Nah, begitu. Jadi tetap dia nggak bisa ditanwin, tapi dia bisa jadi dikasroh gara-gara ada tanda-tanda isim yang ada padanya, sehingga ismul lazil la yansharif tidak lagi dikatakan sebagai syibul fi'li. Dia tidak lagi menyerupai fi'il atau kata kerjanya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat apa-apa saja sih yang termasuk dalam ismul lazil la yansharif. Al-asma'u allati la tansharif. Ini ada 3 kategori. Ada 3 kategori ya. Yang pertama, kita bilang pembagiannya apa yang lebih tepat ya. Kalau di mulakhos, ini 3 yang pertama dibilangnya isim. Tapi ini kurang memahamkan kalau kita bilang isim kepada teman-teman kita. Jadi kita sampaikan saja 3 yang pertama itu adalah pembagian ismul lazil la yansharif berdasarkan bentuk dan pola. Berdasarkan apa? Bentuk dan pola. Kalau 3 yang kedua, nah itu adalah kategori sifat. Al-wasfu itu sifat. Nah, kalau 6 yang terakhir, 6 yang berikutnya itu pembagian ismul lazil la yansharif berdasarkan nama. Berdasarkan nama. Nah, jadi mereka lebih enak nih ngafalnya. Nah, sekarang kita pengen rinci lebih detail lagi supaya mereka lebih mudah menghafalkan. Yang pertama, ismul lazil la yansharif berdasarkan kategori bentuk dan pola. Yang pertama ada sighah muntahal jumu. Sighah muntahal jumu. Jadi ini adalah bentuk di mana dia adalah jamak yang paling jamak gitu ya. Muntaha al-jumu. Muntah artinya apa? Muntaha puncak ya. Selesai artinya sebenarnya. Intaha itu kan selesai. Muntaha itu puncak. Bukan muntah ya. Ada pengajar lain bilang dia punya kaidah qalilan famantaba. Sedikit-sedikit maka mantap. Kata dia begitu ya. Kathiran famuntaha. Kalau banyak-banyak nanti jadi muntah. Kata dia begitu ya. Itu kaidah yang bid'ah ya. Dia buat kaidah sendiri itu ya. Sighah muntahal jumu. Artinya dia bentuk yang menunjukkan jamak yang paling puncak, sejamak-jamaknya ya. Dan wazannya itu mafa'ila. Wazannya itu mafa'ila. Dan sebenarnya nggak cuma mafa'ila saja,
tapi bisa juga dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Misalnya kita lihat di sini dana niro. Dana niro kita lihat dia polanya nggak mafailah ini sebenarnya kan begitu ya. Nah yang penting dia itu terdiri dari setidaknya ada 5 huruf penyusunnya, di mana di tengah-tengahnya ada huruf alif. Di mana di tengah-tengahnya ada huruf alif. Ya, itu kata kunci dari sigoh muntahal jumu. Dan polanya mirip-mirip seperti mafailah. Semisal dana niro, itu juga mirip kan ya? Itu juga mirip. Ini namanya sigoh muntahal jumu. Dan kalau sudah sigoh muntahal jumu, berarti dia nggak bisa ditanwin. Makanya nggak bisa dikatakan masajidan. Ya. Karena memang begitulah sigoh muntahal jumu. Dia termasuk dari ismul lazi la yansharif. Kita bilang kepada mereka bahwa ini adalah kata-kata ismul lazi la yansharif itu kata-kata yang sering keluar di kitab. Makanya kita harus belajar. Soalnya nanti kalau baca kitab sering banget ketemu ismul lazi la yansharif. Supaya kita benar cara bacanya, maka kita harus belajar. Oh ternyata ada loh kata yang meskipun dimasuki huruf jar nggak kita kasrohin gitu. Kenapa? Gara-gara dia ismul lazi la yansharif. Itu cara kita menjelaskan kepada mereka supaya mereka jadi tahu fungsinya apa sih belajar ini gitu ya. Masajida artinya masjid. Dana niro artinya apa? Dinar. Apalagi contoh yang lainnya? Dafatiro, madarisa, dan lain hal sebagainya. Masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya. Itu namanya sighah muntahal jumu'. Yang kedua, alif ta'nis al-maksurah. Alif ta'nis maksurah. Dia ada alif kata-katanya itu di akhirnya ada alif bengkong ya, yang alif bengkong itu menandakan perempuan ya. Alif maksurah yang taknis yang dia memberikan makna perempuan. Contohnya sugro itu ada alif bengkongnya kan ya, iya, dan dia menunjukkan makna perempuan. Makanya kalau kita bilang kata kiamah itu kan pakai amar butoh ya, berarti kan perempuan. Makanya kita bilang kiamat sugro. Padahal sugro itu ada bentuk muzakarnya, yaitu sogir. Kita nggak bilang kiamat sogir, tapi kiamat sugro. Nah, sugro ini adalah kata yang menunjukkan makna perempuan. Tuh. Bisa dipahami ya? Kubro juga. Makanya kalau kata musyawarah, yang lebih tepat musyawarah kubro, bukan musyawarah akbar. Karena musyawarah ada ta'mar butohnya. Istighosah kubro, bukan istighosah akbar. Ukhro artinya yang lain ya, yang lain. Nah ini namanya alif ta'nis maksurah. Yang ketiga, sighah muntahal jumu' dari segi bentuk dan pola. Yang ketiga adalah alif ta'nis mamduda. Alif ta'nis mamduda. Contohnya sofra'u. Nah, alif ta'nis mamduda itu adalah isim yang akhirnya ditandai dengan alif dan hamzah dan dia memberikan makna perempuan. Sofra'u. Sebenarnya kuning kan aspar kita bilangnya, tapi karena ini untuk perempuan jadinya sofra. Nah, putih bahasa Arabnya abyad, tapi karena untuk perempuan jadinya bayadha. Sauda, apa artinya sauda? Hitam. Makanya habatus sauda. Nah, kita tuh harus pintar cari contoh kata-kata yang ini ya, yang familiar di kalangan mereka gitu. Sauda, habatus sauda. Nah, hitam untuk perempuan sauda. Kalau hitam untuk laki-laki aswad. Makanya kalau bilang batu yang ada di Ka'bah namanya hajar aswad, karena hajar itu batu isim mudzakkar. Makanya pakainya aswad. Tapi kalau habatus sauda, habatus sauda, pakainya sauda, karena dia habbah itu pakai ta'mar butoh. Hamra artinya merah. Ini ismul lazi la yansharif, rincian berdasarkan bentuk dan pola. Sebelum kita lanjut ke sifat, suruh mereka dulu hafalkan. Coba hafalkan 3 ini. Apa saja tadi? Sighah muntahal jumu',
alif taknis maksurah, alif taknis mamdudah. Oke. Nah, insyaallah baru mereka nanti kita minta untuk melanjutkan pelajaran yang berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu ismul lazim la yansharif berdasarkan sifat, ya, berdasarkan sifat. Ada al-wasfu ma'al adal. Al-wasfu ma'al adal. Adal di sini maknanya adalah menyimpang. Sifat-sifat yang polanya itu menyimpang. Yang polanya itu menyimpang. Contohnya masna. Sebenarnya kita harusnya bilangnya musanna nih, tapi kita bilangnya masna. Sulasa. Harusnya kita bilangnya salasa, tapi ini sulasa ini. Rubaa juga sama demikian. Nah, ini polanya menyimpang nih. Makanya karena ini polanya menyimpang, kita masukkan dia al-wasfu ma'al adl. Ya, yang menjelaskan sifat tapi dia wazan dan polanya itu menyimpang. Contoh kata masna aman. Di hadis Nabi ya, kalau Nabi itu sholat masna 2 rakaat dua gitu ya. Atau di ayat tentang poligami, masna wasulasa waruba. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ayat tentang ta'addud nih ya. Baik. Kemudian yang kedua, al-wasfu ma'a waznil fi'li, sifat dengan menggunakan wazan fi'il. Kita tulis tambahannya, wazan fi'ilnya adalah af'alu. Wazan fi'ilnya adalah af'alu. Kita lihat, ahsanu lebih baik, akbaru lebih besar, asgharu lebih kecil. Nah, ahsanu nggak bisa kita ahsanun, nggak bisa akbarun, nggak bisa asgharun. Kenapa? Karena dia al-wasfu ma'a waznil fi'li af'alu. Dia termasuk ismul lazim la yansharif. Nah, ketika Anda mengajarkan, penting banget nih sering-sering merecall. Nama teknik komunikasinya namanya teknik repetisi. Sering-sering callback, mengulang-ulang bahwa kita ini lagi belajar apa sih sekarang. Karena mereka kan lagi sibuk memahami dan menghafal ya. Kadang-kadang fokusnya itu blank dan buyar. Ini lagi belajar apa sih sebenarnya? Makanya kita kasih contoh, ahsanun nggak bisa kita bilang ahsanun, supaya mereka tetap ingat kita ini lagi bahas apa sih. Kita ini lagi bahas kalau ismul lazim la yansharif itu adalah isim-isim yang nggak boleh ditanwin apa-apa aja pembagiannya. Nah, makanya kita recall lagi di sini. Ahsanu itu ahsanun nggak bisa, akbaru nggak bisa dibilang akbaru, gitu ya. Ini kenapa diulang-ulang contohnya dan dikasih penerapannya supaya mereka jadi tahu kita ini lagi bahas apa. Kebanyakan orang lagi belajar WhatsApp blank karena dia lagi fokus memahami materi, tapi sampai lupa ini lagi di mana sih, lagi belajar apa sih gitu. Dia kehilangan fokus dan kehilangan pandangan secara global tentang apa yang sedang dipelajari. Nah, ini penting banget buat pengajar untuk merecall seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, al-wasfu ma'a ziyadati alif wan nun. Sifat yang kata tersebut diakhiri dengan alif dan nun. Dan ini menunjukkan nama sakronu, qutbanu, syab'anu. Syab'an artinya kenyang, qutban artinya marah. Nah, itu al-wasfu ya, itu al-wasfu. Baik, berarti sudah ada 2 subkategori yang kita bahas ya. Yang pertama berdasarkan bentuk dan pola, yang kedua berdasarkan sifat ya. Kalau bentuk dan pola tadi ada 3, sigah muntahal jumu, alif ta'nis maqsurah, alif ta'nis mamdudah. Kalau yang sifat ada 3, al-wasfu ma'al adal, al-wasfu ma'al wazn fi'lil af'alu, al-wasfu ma'a ziyadati alif wan nun. Contohnya sakronu sangat mabuk, qutbanu sangat marah, syab'anu sangat kenyang. Ya, ini pakai polanya fa'lanu ya. Pakai polanya fa'lanu. Kemudian pembagian ismul lazim la yansharif yang berikutnya yaitu berdasarkan nama ya, berdasarkan nama. Nah, ini paling banyak nih, ada 6 pembagian ismul lazim la yansharif berdasarkan nama. Yang pertama al-alam ma'al adl, nama yang menyimpang.
Nah, kita bilang ke mereka nih, kuasai dulu pembagian sifat 3 yang tadi, yang al-wasfu ma'al adal, al-wasfu ma'al waznil fi'li, al-wasfu ma'al ziyadati alif wan nun. Kenapa? Karena 3 pembagian sifat tadi itu 3-3-nya ada di pembagian nama. Jadi ini akan memudahkan kita menghafal karena 3 yang sifat itu hampir sama dengan 3 yang nama. Kita lihat ya. 3 yang pertama di subkategori nama ini ada al-alam al-adl. Sama kan ya dengan yang sifat? Bedanya kalau al-sifat itu al-wasfu, kalau yang nama al-alam. Al-alam itu artinya nama. Al-alam al-waznil fi'li af'alu atau fa'idu gitu ya. Contohnya ahmadu, ahsanu, yazidu. Nah, gitu. Mirip kan? Mirip. Yang ketiga al-alamu ma'aziyadati alif wan nun. Nama yang ditambahi alif dan nun. Utsmanu, Sufyanu, Sulaimanu, Erlanu gitu ya. Makanya nggak bisa dikasih tanwin. Nah, karena dia termasuk nama yang merupakan bagian dari ismul lazim layan sorry. Baik. Yang keempat al-alamut ta'nis, nama-nama perempuan. Nama-nama perempuan yang diakhiri dengan ta marbutah nggak bisa dikasih tanwin ya. Nama-nama perempuan nggak bisa dikasih tanwin. Contohnya Aisyah nggak bisa Aisyatun, nggak bisa Aisyatun, bisanya Aisyatu. Sehingga nanti pun ketika dimajrurkan, kita recall lagi di tabel halaman 13, kalau di poin yang ke-9 ismul lazim dan shorif kan tanda majrurnya itu fathah ya. Makanya nggak bisa an Aisyati kalau di hadis, tapi an Aisyata karena dia ismul lazim layan shorif. Begitu cara kita menjelaskan ke mereka. Baik, ya. Termasuk juga nama laki-laki yang akhirnya tak marbutoh. Nama laki-laki yang akhirnya tak marbutoh, semisal Mughirah ya. Mughirah itu nama laki-laki kan ya. Nah, kalau Mughirah dia juga termasuk ismul lazim dan shorif karena diakhiri dengan tak marbutoh. Dan nggak sedikit ya nama laki-laki dalam bahasa Arab yang diakhiri tak marbutoh. Dan bukan berarti dia jadi perempuan, enggak, dia tetap laki-laki ya. Dia tetap laki-laki. Contohnya selain Mughirah siapa lagi? Tolha, siapa lagi? Hamzah ya. Itu nama-nama yang diakhiri dengan tak marbutoh tapi laki-laki. Jadi jangan dikira perempuan ya. Dan justru orang Indonesia itu kebalik. Kadang nama laki-laki dalam orang Arab dijadikan nama perempuan dalam kebiasaannya orang-orang Indonesia. Coba contohnya Salamah ya, Salamah itu nama laki-laki kalau di Arab, kalau di Indonesia jadi nama perempuan. Huzaimah itu nama laki-laki, kalau di Indonesia jadi nama perempuan. Baik, berikutnya al-alam ma'al ujmah, yaitu nama orang asing, artinya bukan nama Arab. Bukan nama Arab. Contohnya Ibrahim, Ismail, Yusuf ya. Memang nabi-nabi itu dominannya rasul-rasul yang kita ketahui itu semuanya itu bukan nama-nama Arab. Kecuali kalau tidak salah 4 nama nabi saja yang itu nama Arab. Contohnya siapa? Nabi Muhammad. Terus nabi siapa lagi? Nabi Syuaib, Nabi Saleh ya. Sama Nabi Lut kalau tidak salah. Nah ini 4 nama nabi. Ada juga yang bilang 5 nama nabi, Allahu a'lam ya, tapi kurang lebih seperti itu. Ada nama-nama nabi yang dia nama-nama Arab. Selainnya itu rasul-rasul yang kita ketahui itu bukan nama Arab semua itu. Ya, al-alam ma'al ujmah ya, nama orang asing. Jadi Erlan itu udah tambah alif nun, asing pula ya. Udah fix itu ismul lazim layan sorry. Dan yang terakhir tentang pembagian ismul lazim layan sorry, yang al-alam itu adalah al-alamu ma'at tarkib masjid, nama yang dia itu di dalamnya terkandung susunan-susunan. Misalnya ba'labak, ini kan dari kata ba'lab dengan ka. Hadromaut, hadro dengan maut. Ini memang kebiasaannya orang-orang
Afrika ataupun orang-orang Asia yang dekat dengan Afrika itu suka menggabungkan dua kata seperti ini, sehingga huruf-hurufnya itu sampai 5 hingga 6 huruf gitu digabungkan seperti itu. Nah, nama-nama yang disusun seperti ini ismul lazi la yansharif. Dia sebenarnya susunan dua kata jadi satu nama, yaitu nama kota atau nama tempat. Kalau kita pengen jelasin ke santri dan santriwati, simpelnya jelasin al-alam ma'at tarkib masjid ini adalah sebagaimana contoh nama-nama tempat di Indonesia. Contohnya apa? Boyo, lali. Nah, boyo itu kan buaya, lali itu kan lupa, crocodile forget ya. Boyo lali, buaya lupa. Nah, boyo lali itu kan dua kata sebenarnya. Nah, ini namanya al-alam ma'at tarkib masjid, sama seperti hadromaut. Hadro itu satu kata, maut itu satu kata, digabung jadi nama tempat hadromaut gitu. Boyolali, Banyuwangi, Sukabumi, Kota Baru, ya kan? Itu sebenarnya dua kata yang berbeda pada asalnya, tapi kemudian digabung jadi satu. Jadilah dia al-alam ma'at tarkib masjid. Itu tadi pembagian dari ismul ladzi la yansharif ya. Ismul ladzi la yansharif. Yang pertama kita bagi jadi tiga kategori ya. Yang pertama berdasarkan bentuk dan pola, yang kedua berdasarkan sifat, yang ketiga berdasarkan nama. Kalau yang berdasarkan bentuk dan pola dibagi jadi tiga, ada sighah muntahal jumu', ada alif ta'nis maksurah, ada alif ta'nis mamdudah. Nah, jadi catatan buat antum di alif ta'nis mamdudah itu nggak semua isim yang akhirannya alif dan hamzah itu selalu jadi alif ta'nis mamdudah. Artinya selalu jadi ismul lazi la yansharif. Karena ada juga nanti isim-isim yang akhirannya itu alif dan hamzah, tapi dia bisa ditanwin, ibtidaan gitu ya, bisa ditanwin dia, binaan gitu ya. Itu kan akhirannya alif dan hamzah semua. Nanti Anda bisa lihat di kitab Mukhtarat, itu nanti dia membagi isim mamdud jadi 4. Isim mamdud dibagi jadi berapa? Jadi 4. 2 itu masuk ke ismul lazi la yansharif, 2 sisanya itu bukan ismul lazi la yansharif. Kemudian pembagian yang kedua, kategori sifat al-wasfu ma'al adl, sifat yang dia pola katanya itu wazannya menyimpang gitu ya. Contohnya masna, thulatsa, ruba. Yang kedua al-wasfu ma'a waznil fi'li, sifat yang dia pakai pola fi'il. Pola fi'ilnya apa? Af'alu gitu ya. Yang ketiga al-wasfu ma'a ziyadati alif wa nun, sifat yang polanya itu di akhirnya ditambahi alif dan nun. Sakronu wa banu syab'anu. Kita ke sighah muntahal jumu' sebentar ya, sebelum kita lanjut ke al-alam, mereview yang al-alam. Sighah muntahal jumu' itu polanya tidak cuma mafa'ila ya. Polanya tidak cuma mafa'ila saja, tapi bisa juga afa'ilu atau afa'ila. Bisa juga afa'ila, ini panjang ya, afa'ila. Atau bisa juga polanya fa'ila atau mafa'ila seperti yang kita sebut di muyasar tadi, atau mafa'ila, atau bisa juga fawaila atau fa'alila. Itu wazan-wazannya. Nanti Anda bisa lihat kitab mulakhos ya. Kitab mulakhos itu ada disebutkan wazan-wazan sighah muntahal jumu' tidak cuma mafa'ila saja. Jadi ada disebutkan di mulakhos itu ada 7 wazan. Afa'ila, afa'ila, yang ketiga fa'ila, mafa'ila, yang keempat, yang kelima mafa'ila, ada ya sukunnya, fawa'ila, yang keenam, yang ketujuh fa'alila, itu yang ketujuh. Itu
wazannya. Contohnya afaila yang gimana? Anasyida, nasyid, anasyida gitu ya. Anasyida jamak dari nasyid. Kalau yang mafaila contohnya apa? Masajida ya, nggak ada masalah ya. Sudah tahu semua kalau itu. Kalau yang mafaila contohnya gimana? Dana, contohnya apa ya? Mafatiha, kunci-kunci ya. Mafatiha, yang kunci-kunci itu mafaila. Ada lagi misalnya asofiro, jamak dari usfur ya, burung pipit. Itu berarti dari fa'alilah ya, dari kata fa'alilah itu asofiro. Kalau ana awali dengan fa di depannya, berarti fa-nya itu bisa diganti-ganti maksudnya ya. Fa-nya itu bisa diganti-ganti. Karena kan defaultnya wazan itu fa'ala ya. Defaultnya wazan itu fa'ala. Nah, fa-nya itu bisa diganti-ganti maksudnya. Tadi kalau ana bilang fa'ila, berarti fa-nya diganti-ganti, ainnya diganti-ganti, lamnya diganti-ganti nggak apa-apa. Mafa'ila, ma-nya tetap, fa-nya diganti-ganti, ainnya diganti-ganti, lamnya diganti-ganti. Paham ya maksudnya ya? Karena fa'ala itu memang udah jadi template dasar gitu. Jadi kalau anda sebut fa'alila berarti fa-nya diganti-ganti, ainnya diganti-ganti, lamnya diganti-ganti juga. Karena fa'ala itu bisa diganti-ganti pokoknya gitu. Tapi kalau afa'ila, a-nya tetap, hamzahnya tetap, fa, ain dan lamnya yang diganti-ganti. Paham ya? Paham. Karena memang wazan dasar template itu fa'ala. Padahal fa'ala sendiri itu ada artinya ya. Fa'ala itu artinya yang bekerja ya, fa'ala. Nah, para ulama itu juga menyebutkan kenapa sih kok template wazan itu pakainya fa'ala? Kenapa pakainya fa'ala? Di antara hikmahnya karena fa'ala itu adalah kata yang huruf-hurufnya itu mewakili 3 makhraj yang utama. Fa mewakili syafatan, mewakili bibir, ain mewakili tenggorokan, lam mewakili lidah. Kan ini 3 makhraj utama ya. Makhraj itu kan ada 5 ya. Ada al-jawf, ada al-khayshum. Ada al-jawf, al-khayshum itu 2 nggak terlalu banyak huruf-hurufnya. Yang banyak itu kan di 3 tempat. Bibir, tenggorokan, yang paling banyak lidah. Nah, makanya para ulama pun pakai contoh template-nya fa'ala karena fa'ala itu adalah kata yang huruf-hurufnya mewakili 3 makhraj. Lihat ya gimana para ulama tuh filosofis sekali. Kita sudah sebutkan 2 kategori dari ismul lazim yang sharif, ada yang berdasarkan bentuk dan pola, ada juga yang berdasarkan sifat ya. Dan sekarang yang ketiga kita akan menjelaskan lebih detail tentang ismul lazim yang sharif yang berdasarkan al-alam atau nama. Al-alam, al-adl, yaitu nama yang menyimpang ya, umaru. Sebenarnya kan ini pola-pola untuk mengatakan nama Amr ya. Makanya Amr sama Umar tuh tulisannya sama. Makanya ada anekdot itu ya, dia bilang karena Amr dan Umar itu berselisih, datanglah Daud ya, mendamaikan mereka berdua. Karena Daud itu huruf wawnya banyak, makanya dia kasih huruf wawnya Daud kepada si Amr. Makanya kalau kita baca Amr bin As gitu ya, Amr itu ada huruf wawnya mesti. Makanya ada yang bilang itu wawnya Daud gitu, karena Daud yang mendamaikan antara Umar dan Amr gitu ya. Ini cuma ini saja untuk memudahkan pemahaman saja, tapi sebenarnya tidak nyata itu ya. Jadi Umar ini polanya menyimpang dia, makanya al-alam al-adl. Zufaru, Zuhalu, ini juga nama-nama yang menyimpang. Kemudian al-alam ma'awaznil fi'li, nama yang pakai pola af'alu, Ahmadu, Yazidu, Ahsanu. Ketiga al-alam ma'aziyadati alif wan nun, Utsmanu, Sufyanu, Sulaimanu. Yang keempat nama ta'nis, jadi setiap nama perempuan itu nggak bisa ditanwin. Pun demikian dengan nama-nama asing itu nggak bisa ditanwin. Tapi pertanyaannya, ada nama perempuan yang bisa ditanwin. Contohnya Hindun.
Hindun kan nama perempuan ya, istrinya Abu Sufyan. Itu kan nama perempuan, tapi kenapa bisa ditanwin? Nama asing, nggak bisa ditanwin ya. Tapi ada nama Nabi, ya, misalnya Nuh. Nuh, itu kenapa bisa ditanwin? Padahal Nuh itu bukan nama Arab. Kenapa itu bisa ditanwin? Maka jawabannya, untuk kata-kata, untuk nama-nama yang dia cuma terdiri dari 3 huruf, dan huruf di tengahnya itu sukun. Semisal Hindun, huruf nunnya kan sukun ya. Nuhun, nun, waw, ha. Huruf wawnya sukun kan ya. Nah, nama-nama yang di tengah-tengahnya itu ada huruf sukunnya, maka dia jadi bisa ditanwin. Itu kaidah pengecualian ya. Kalau yang terakhir, al-alam at-tartib masjid. Nama-nama yang dia susunan campuran. Masjid itu artinya campuran. Nama-nama susunan campuran. Hampir kayak tadi Anda contohkan Boyolali, Banyuwangi, dan seterusnya. Lalu kemudian syarat mamnu minas sharif itu nggak boleh kemasukan alif lam dan mudhof. Berarti amalan ismul lazim dan sharifnya jadi batal kalau dia dalam keadaan mudhof dan alif lam. Baik, sesederhana itu ikhwah pembahasan kita dari halaman 11 sampai 16. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Nanti semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memahamkan santri dan santriwati kita. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga keberkahan, kesehatan selalu bersamai kita semua dan memudahkan kita dalam setiap kebaikan ya. Semoga Allah memudahkan kita dalam setiap kebaikan. Kita akhiri pertemuan kita yang ketiga ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.